Di era digital ini, setiap dari kita memiliki dua identitas. Satu di dunia nyata, satu lagi di dunia maya. Kehidupan kita semakin banyak dihabiskan di depan layar, berinteraksi, mencari informasi, menyuarakan pendapat. Karena itu menjadi warga negara digital yang baik bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Karakter kita sebagai bangsa harus tercermin di ruang digital. Dasar negara kita Pancasila harus menjadi fondasi perilaku kita saat online. Kita semua adalah duta bangsa, bahkan saat hanya mengetik di ponsel. Karakter ini penting untuk masa depan demokrasi Indonesia. Lalu, apa itu Pancasila dalam bahasa yang mudah? Pancasila adalah 5 prinsip dasar yang menjadi pegangan hidup kita. Pertama, percaya pada Tuhan dan saling menghormati keyakinan. Kedua, memperlakukan sesama dengan adab dan rasa hormat. Ketiga, mengutamakan persatuan Indonesia. Keempat, menyelesaikan masalah bersama melalui musyawarah. Kelima, berjuang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mari kita bicara soal hoax. Apa sebenarnya hoax itu? Hoax adalah informasi bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu atau mengelabui publik. Tujuannya beragam, mulai dari mencari keuntungan, menciptakan kepanikan, memecah belah masyarakat. Bentuknya bermacam-macam. Teks berita palsu, foto yang diedit, video yang dipotong untuk mengubah konteksnya. Hoax dirancang agar terlihat meyakinkan, sering memakai judul provokatif agar orang cepat membagikan. Ini adalah racun informasi yang menyebar lebih cepat dari virus. Tampilkan grafik kecepatan penyebaran hoax dalam jam. Indonesia punya banyak catatan kelam tentang hoax. Hoax penculikan anak yang menyebar lewat grup WhatsApp. Ketakutan massal di kalangan orang tua. Hoax kesehatan di masa pandemi yang membahayakan nyawa. Hoax politik untuk menjatuhkan lawan dengan fitnah. Informasi bohong dimainkan untuk mengaduk emosi publik, membuat kita saling curiga dan membenci. Setiap kali kita membagikan hoax, kita jadi agen dan penyebar tanpa sadar. Dampak hoax terhadap persatuan bangsa sangat merusak. Selain hoax, ada musuh lain yang mengintai di ruang digital. Intoleransi. Intoleransi adalah sikap tidak mau menghargai perbedaan, baik itu perbedaan keyakinan, suku, ras, maupun pandangan. Di dunia maya, sikap ini seringkali muncul dalam bentuk yang lebih brutal. Jari-jari seolah menjadi senjata untuk melukai orang lain. Kolom komentar kerap berubah jadi medan pertempuran, hinaan terhadap simbol-simbol agama, dan perundungan siber. Orang merasa lebih berani menghina di balik layar, melupakan bahwa yang mereka serang adalah manusia yang juga punya perasaan. Ujaran kebencian, meme yang melecehkan adat, ajakan memboikot karena pilihan politik, menormalisasi kebencian. Ketika kebencian dianggap wajar di dunia maya, tinggal menunggu waktu tumpah ke dunia nyata. Perilaku intoleran ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajarkan kita untuk memanusiakan manusia. Lihatlah di sekitar kita, di jalanan Jakarta yang ramai, di pasar tradisional, atau dalam sebuah upacara adat Jawa. Ada pedagang dari suku Batak yang tertawa bersama pembeli dari suku Jawa. Ada pemuda dengan gaya modern di samping ibu-ibu berhijab. Inilah Indonesia. Mozaik indah yang beragam namun berdampingan. Ruang digital harus mencerminkan kekayaan ini, bukan menghancurkannya. Bawa semangat toleransi ke dunia maya. Dunia digital bukan hanya tempat yang penuh ancaman, ia juga merupakan arena baru bagi demokrasi. Internet memberikan kesempatan baru bagi warga untuk berpartisipasi langsung dalam proses politik. Jika dulu suara rakyat hanya didengar 5 tahun sekali di bilik suara, kini setiap hari kita bisa menyuarakan aspirasi, mengkritik kebijakan, terlibat dalam diskusi publik. Media sosial, petisi online, forum diskusi, kanal-kanal demokrasi yang kuat. Suara-suara yang sebelumnya tak terdengar, kini bisa menggema dan didengar pembuat kebijakan. Kita lihat ini saat pemilihan umum presiden terakhir. Media sosial jadi panggung utama pertarungan ide. Para kandidat berkampanye di platform digital. Warga memanfaatkannya untuk menimbang pilihan. Muncul gerakan sipil digital yang mengawal pemilu. Mereka cek fakta klaim politisi, melaporkan dugaan kecurangan secara real-time. Ini wujud kedaulatan rakyat. Partisipasi ini cerminan sila keempat Pancasila. Partisipasi harus berhikmat, dengan data, argumen logis, dan dialog santun. Literasi digital jadi kunci. Bedakan kritik membangun versus ujaran kebencian. Belajar tidak setuju tanpa memusuhi. Demokrasi sehat butuh partisipan cerdas. Bagaimana cara kita agar tidak tersesat di rimba digital yang kompleks ini? Jawabannya ada pada dasar negara kita sendiri. Pancasila harus menjadi kompas moral kita. Setiap sila memberikan panduan yang sangat relevan untuk perilaku kita di dunia maya.
Mari kita bedah satu persatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan, setiap tindakan kita, termasuk di dunia maya, diawasi oleh Tuhan. Ini panggilan untuk menjaga moralitas, untuk tidak berbohong, tidak memfitnah, dan selalu menebar kebaikan. Menghormati keyakinan orang lain adalah wujud sila pertama. Sila kedua tentang empati. Apakah ini adil? Apakah ini beradab? Lawan perundungan siber dan diskriminasi apapun. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Benteng kita melawan hoaks dan adu domba. Tahan diri sebelum menyebar kabar belum terverifikasi. Sila keempat, menuntun partisipasi demokrasi. Gunakan data, bukan caci maki. Musyawarah mencari solusi. Setelah memahami masalah dan panduannya, pertanyaan terakhir adalah, apa yang bisa kita lakukan? Jawabannya sederhana. Mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang. Perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Menjadi warga digital Pancasila itu sederhana. Pilihan untuk berpikir sebelum berbagi. Pilihan untuk menghormati daripada menghina. Pilihan untuk membangun daripada merusak. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Jadilah detektif informasi. Jangan telan mentah-mentah setiap berita yang Anda terima. Biasakan saring sebelum sharing. Cek kebenarannya di beberapa sumber terpercaya. Jika terlalu provokatif atau tak masuk akal, besar kemungkinan itu hoax. Dengan tidak ikut menyebarkan, Anda memutus mata rantai kebohongan. Ajak orang di sekitar melakukan hal yang sama. Jadilah penebar kesejukan. Gunakan media sosial untuk konten yang membangun. Sampaikan pendapat dengan bahasa santun dan argumen kuat. Hormati lawan bicara meski tak sependapat. Satu komentar baik bisa meredakan puluhan komentar benci. Nasib ruang digital Indonesia ada di tangan kita semua.